Seumur hidup saya tuh nggak pernah sedeg-degan ini. Makanya kemarin malam tuh kayak, ini bakal ada apa ya? Kok kayaknya deg-degannya nggak enak gitu nih. Kenapa? Saya tuh kemarin salaman sama orang sampai orang tuh kayak dingin banget tangannya. Itu tuh gitu tuh. Oh ternyata karena mau menang soalnya. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Derby Suramadu, kutukan Derby Suramadu sudah ditaklukkan oleh Madura United. Dan ini menjadi momen yang sangat bersejarah. Dan kebetulan momen bersejarah tersebut itu disaksikan langsung oleh Direktur Madura United. Di sini sudah hadir Direktur Madura United, Anissa Zafarina. Gimana Mbak perasaannya sekarang setelah pertandingan Derby Suramadu? Saya itu nggak bisa tidur hampir 2 hari. 2 hari? Saya nih kerja di Madura United, kalau misalnya dihitung sebenarnya tuh udah dari SMA lah ya. Maksudnya dari Persepam, dari segala macam. Seumur hidup saya tuh nggak pernah sedeg-degan ini. Makanya kemarin malam tuh kayak, ini bakal ada apa ya? Kok kayaknya deg-degannya nggak enak gitu nih. Kenapa? Saya tuh kemarin salaman sama orang sampai orang tuh kayak dingin banget tangannya. Itu tuh gitu tuh. Oh ternyata karena mau menang soalnya. Itu wah gila, rasanya sih emang udah kayak menang liga ya. Berarti menang Derby Suramadu itu serasa menang liga. Karena memang itu adalah kutukan yang emang berapa pertandingan? Ada 8 pertandingan liga. Ya, pertandingan Kalau liga. Piala Indonesia kita pernah menang. Tapi itu kan bukan liga. Ya. Di liga 8 pertandingan belum pernah menang. 8 pertandingan nggak kalah, ya kan? 2-nya seri saya nggak tahu. 2-nya seri. 3. Ada 6 pertandingan kalah, 2 seri. Nah, iya makanya itu dia. Itu loh yang bikin gemes gitu. Aja Kemarin udah, emang menduga kan menang atau gimana sih? Enggak, saya kalau misalnya pertandingan begitu tuh, kalau misalnya mikir bakal menang takut gegabah, mikir bakal kalah takut pesimis. Jadi ya bismillah wallahu alam. Ya kan begitu. Setelah kemarin kan memutuskan untuk menyaksikan langsung nih pertandingan. Ketika ada gol cepat dari Hugo Gomez itu sudah berpikir akan menang atau gimana? Masih deg-degan atau gimana? 1-0 tuh nggak pernah aman lah ya rasanya. Dan juga 1-0 tersebut kan di menit awal itu kan penalti. Itu benar-benar tergantung terhadap kesalahan pemain lawan kan. Belum membuktikan bahwa kita itu bisa menyerang, bisa produktif untuk nyekor gol gitu. Jadi 1-0 itu menurut aku belum, dan itu di awal banget kan. Sementara kebiasaan fans bola juga bahwa kalau misalnya lagi menang itu pertandingan rasanya lama banget kan. Kok kayak nggak selesai gitu kan. Pada akhirnya gol kedua udah mulai merasa aman. Oke, sorry. Sebelum gol kedua, kemarin kan kipernya sempat cedera terlebih dahulu sebelum gol kedua. Nah, setelah diganti ini ada sisi optimisme lebih atau seperti apa nih? Gak ada tetap sama aja situasinya. Gak bisa, karena kiper itu kan last man standing. Dia adalah orang terakhir. Ketika kiper bagus itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kiper tidak perform, kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada kiper gitu kan. Kita tim lawan masih punya defense yang baik gitu. Kalau misalnya kipernya bagus ya memang alhamdulillah. Cuman kalau misalnya kipernya ganti menurut saya tuh ya udah gitu loh. Kita masih banyak pemain Madura United yang harus lewatkan untuk nyampe ke kiper tersebut gitu. Dan juga yang tadi kita juga udah bilang bahwa ini tuh pertandingan bersejarah yang kita nggak pernah menang. Betul. Kita juga jadi banyak pesimis yang masuk ke saya yang kayak, ya terus emang kalau misalnya 1-0 terus kipernya ganti emang pasti menang, belum tentu gitu loh. Secara mau sepak bola mau ngomongin secara garis besar, mau diomongin secara di atas kertas apa segala macam itu kan nggak bisa. Oh berarti masih deg-degan walaupun kipernya udah ganti waktu itu. Saya deg-degan sampai 7 itu selesai. Sampai 7 menit itu selesai. Jadi memang nggak ngaruh nggak kiper ganti. Ketika gol kedua terjadi dari gol Lurinya itu belum. Karena itu menit 48 seingat saya. Ya 2-0. Iya 2-0 itu. Masih ada berapa menit lagi? Masih bisa. Kita waktu itu sama Persis Solo dari 4-0 bisa jadi 4-3 dalam waktu. Betul. Singkat 5 menit, 4 menit, 6 ya. Iya. Di bawah 10 lah, di bawah 10 menit. Gara-gara pertandingan Persis Solo itu tuh saya juga jadinya kayak itu aja bisa kejadian, masa di sini nggak bisa gitu loh. Jadi ada deg-degannya gitu. Tapi ketika di menit 86 kalau nggak salah ya, gol ketiga, saya udah. Itu pun juga waktu gol ketiga saya juga kayak menang nih.
Beneran? Oh menang? Berarti nggak menduga awalnya. Nggak menduga. Gara-gara menduga. sejarah yang cukup panjang, Iya. sulit menang di liga lawan Persebaya. Iya, lawan tetangga kita. Ya itu aja sih, karena memang kita melihat bahwa sudah tahun ke tahun secara di atas kertas menurut pundit, menurut siapa kita di atas kertas lebih bagus. Tapi kan bola bukan itu kan. Ada juga hoki, ada juga tangan yang di atas, ada segala macam. Jadi maupun misalnya emang ada kutukan, mau kita pun punya Messi di situ, kita bisa kalah juga gitu. Ya begitulah. Tapi bisa mematahkan kutukan ini. Iya. Setelah melihat pertandingan kemarin, apa sih sebenarnya kunci kok bisa tiba-tiba bisa memutuskan? Wah, kalau kunci karena memang namanya sepak bola itu adalah semua perjuangan kolektif ya. Perjuangan dari sisi manajemen, perjuangan dari sisi pelatih, perjuangan dari sisi pemain. Kalau misalnya bertanding, kita bisa lepaskan itu kepada pemain dan pelatih. Strategi pelatih dan performa pemain pada 90 menit tersebut. Jadi kalau misalnya diomongin kunci, nggak ada. Semuanya pakai bismillah, tawakal dan mencoba dengan sangat lah. Jadi memang ada sebelum waktu rapat pemain sebelum pertandingan, itu saya kebetulan nggak bisa datang karena pesawatnya delay waktu itu. Jadi bapak saya yang sekarang lagi di Barcelona itu online kan kalau nggak salah, itu menyemangati dengan sangat lah. Jadi dari sisi manajemen kita memang udah melakukan hal yang kita bisa lakukan, kita memenuhi semua haknya dan kita bikin senyaman mungkin. Pelatih kita semangati, pemain kita naungi dan semangati, dan juga yang 90 menit itu udah perjuangan dari liga mulai misalnya kan, sudah bismillah aja. Jadi dan memang yang saya lihat dari musim ini juga pemain yang kita punya sekarang itu hampir semuanya pantang mundur. Memang semuanya itu lebih semangat dan lebih profesional gitu. Jadi memang kalau misalnya dibilang performa kita sampai sekarang bisa nomor 1 itu juga faktornya banyak. Tapi memang alhamdulillah manajemen mampu ya di awal musim memilih pemain-pemain yang benar. Iya. Gitu. Ini fakta lain mungkin siapa tahu Mbak Nisa juga belum tahu bahwa derby Suramadu kemarin bukan hanya sebatas memutus kutukan derby Suramadu, tapi juga lini pertahanan Madura United dan di lini serangnya membuktikan. Betul. Laga-laga sebelumnya Madura United belum pernah cetak gol sampai 3 ke gawang Persebaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Madura United tidak pernah clean sheet lawan Persebaya. Dan itu semua sudah dilakukan kemarin. Gimana melihat lini pertahanan dan penyerangan musim ini ya, Pak? Kemarin juga saya ngelihat pemain itu banyak yang keram ya di babak kedua, memang karena pertandingan ini tuh selain bukan berat ya, deg-degan lah ya, selain berarti lebih banyak buat saya dan manajemen juga, itu juga berarti lebih banyak buat pemain gitu kan, yang bisa dilihat dari situ. Nah, dari penyerang dan dari pertahanan itu juga saya juga harus balik lagi lah ke bagaimana kita memilih orang-orang ini gitu ya, dari agen lah, dari pelatih juga, dari pelatih sih mainly, kebanyakan dari pelatih, pilihan-pilihan pemainnya dan bagaimana cara pelatih kita bisa melihat potensi dan kecocokan pemain tersebut terhadap squad yang sudah kita punya gitu. Jadi karena memang sebenarnya kemarin itu Madura at its best gitu ya. Semua pemainnya semangat, semua pemainnya perform dan gak ada yang jelek. Semua bola jalan dan kita tuh efektif kan. Shots on goal ada 4, golnya 3. Jadi kita jauh lebih efektif lah dalam itu. Memang itu benar-benar perjuangan dari coach dan dari pemainnya sendiri di 90 menit itu gitu. Memang pembuktiannya memang ya, saya jadi seneng lah, maksudnya oh ya kita milih pemain bener gitu. Berarti barometernya derby Suramadu milih pemain bener ini. Nah, bisa dilihat dari ya, maksudnya kita masih nomor 1 sampai sekarang dan poinnya dari ke nomor 2 juga 4. Iya, 4 poin. Jadi ya memang performanya itu kebenaran memilih pemain tuh ya sudah dilihat
berkala lah gitu. Iya. Tapi kan kalau bicara 4 poin jaraknya ini kan cuma hanya bisa bertahan 1-2 pekan, Pak. Kalau kita kalah terus, kalau kita menang terus kan enggak dikejar. Cuman yang sering banyak pertanyaan nih, kok narik nafas? Saya udah tahu. Iya. Kami ikuti Madura United sejak musim 2016, 2017, 2018 juga terjadi. Yang tidak terjadi hanya 2021, 2022. Itu yang tidak terjadi. Di musim-musim yang lain itu memang biasa ada di atas, bahkan memang sering juara paruh musim. Nah, yang sekarang gimana ini, Pak? Ini banyak pertanyaan karena bilang pasti. Mohon maaf ya, netizen yang mengejek paling nanti habis bensin putaran kedua gitu. Ini pertanyaan kan memang dari tahun lalu pun sudah ada, dan sayangnya tahun lalu begitu. Iya, sama juga. Ternyata sama. Template lah. Udah pasti template. Tahun lalu saya ya udahlah, dalam arti kali mungkin tahun ini kita nggak turun lah gitu. Cuman ternyata ya, tapi kita kayak ya udahlah, itu lebih ke ya mungkin memang ada yang harus dibenahi lagi gitu ya. Tahun ini kita berbenah lah. Selain kita juga memberikan pemain variasi bermain di home, maksudnya ada di Pamekasan, ada di Bangkalan, jadi kan nggak bosan, dan juga pemain asing juga bisa jadi dekat sama keluarganya kan kalau di Bangkalan. Selain itu juga kita yang waktu itu sih sebenarnya sudah kita lakukan, tapi memang di musim ini tuh kita jauh lebih selektif dalam memilih pemain asing dan pemain lokalnya. Setidaknya pemain lokalnya itu harus di approve dulu lah sama pelatih. Tahun lalu juga sih, tapi ini kita lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati dan jauh lebih planningnya tuh jauh lebih lama dan jauh lebih ribet menurut saya tahun ini. Selain dari effort itu ya dari sisi manajemen, kita juga banyak berbenah dari sisi bagaimana kita komunikasi sama pemain. Sekarang dibantu oleh manajer kita ya kan. Kita juga jadi jauh lebih atentif, dan alhamdulillah kita tahun ini punya pemain yang sangat komunikatif. Jadi dan mereka alhamdulillah deket satu sama lain. Jadi untuk menyelesaikan konflik atau segala macam itu terlihatnya lebih mudah. Kayak itu teknis ya. Dalam artian itu menunjukkan bahwa beberapa persiapan sudah dilakukan. Betul. Untuk mengantisipasi kehabisan bensin tersebut. Betul. Punya stok bensin nggak, Pak? Saya lagi beli. Iya. Dalam artian ini kan nanti juga akan ada jeda nih. Ya. Cuma hanya tersisa 5 pertandingan lagi. Iya, 5. Iya benar 5. 5 pertandingan lagi. Habis itu kan ada jeda nih, jeda. Udah ada pandangan nggak atau memang sekarang ngalir aja gitu untuk mempersiapkan sudah. Oh sudah. Salah satu kesalahan kita juga waktu beberapa tahun ini juga kita waktu jeda ini kita kayak kita nomor 1 aman kali, nah gitu. Sementara tim lain berbenah dengan segala ininya lah. Kita akan melakukan hal yang sama, bahkan pembenahan yang kita lakukan nanti itu sudah di plan kemarin. Jadi udah nanti paruh musim kita ini gitu. Jadi benar-benar sudah dipikirkan dengan seksama dari sebelum liganya itu mulai gitu. Perubahan yang kita lakukan nanti sudah ada plan-nya di sebelum liga mulai. Walaupun emang ada beberapa dari rencana-rencana tersebut yang coba lihat nanti waktu liganya jalan ini bekerja atau tidak. Ada beberapa yang kayak gitu. Cuman ada beberapa yang kita udah kayak ini nanti ganti ke sini gitu. Udah ada beberapa. Berarti dalam artian sekarang ada persiapan yang lebih awal untuk diantisipasi waktu paruh musim nanti. Iya, betul. Bisa diminum dulu, Pak. Kayak kelihatan tegang kalau bicara soal kehabisan bensin. Iya, emang. Satu lagi sebenarnya. Saya itu yang saya cerita tadi lah, beberapa tahun ini kalau misalnya emang setelah selesai paruh musim, mulai paruh musim yang kedua, itu udah mulai turun, saya udah kayak oh ya udahlah gitu. Tapi tahun ini tuh ya, setiap netizen yang bilang itu semuanya saya screenshotin loh. Nanti ini saya crop
Nanti kalau dipersiapkan, nanti kalau misalnya sampai salah, saya keluarin tuh semua. Ya, netizen yang sudah sering komen bilang kehabisan bensin, lihat nanti akhir musim. Iya, gak tahu kenapa saya ada feeling bahwa salah satunya juga Derby Suramadu kemarin. Derby Suramadu kemarin itu karena kalah sama lawan Derby Suramadu itu kan sampai seperti kayak udah pasti gitu. Karena sudah banyak pertandingan yang kita memang tidak bisa menang. Tidak bisa menang. Iya. Hanya sekali menang Piala Indonesia. Iya, itu juga Piala Indonesia gitu kan, bukan liga. Iya. Nah, tahun ini kita bisa melepaskan itu. Kita bisa keluar dari itu, kita bisa menang dan menangnya menang telak gitu kan. Itu jadi ada harapan baru buat kita bahwa kalau misalnya kayak gitu berarti kalau biasanya habis bensin sekarang enggak dong. Gitu. Iya. Ada apa ya, motivasi, kepercayaan diri yang baru, yang besar lah. Nah, konfidensinya udah lebih tinggi sekarang dengan menang Derby Suramadu. Iya. Ya, berbicara Derby Suramadu kemarin juga teman-teman KTV coba nih wawancara para pedagang dan hasilnya itu ada peningkatan yang sangat signifikan untuk Derby Suramadu. Betul. Nah, ini memang bagian dari Madura United dengan membagi Pamekasan Bangkalan untuk pemerataan ekonomi di Madura atau seperti apa sebenarnya? Atau ada misi lain selain itu? Kalau misalnya ada misi lain, sebenarnya kita memang pengen ada pembaruan lah, karena kita kan salah satu klub yang dianugerahi dengan 2 stadion di satu kota kan. Yep. 2 stadion yang memadai lah untuk di Liga 1. Jadi untuk pembaharuan aja dari sisi pemain, dan juga kita juga tahu bahwa kita punya banyak fans di Bangkalan, itu kan, yang mungkin yang di Surabaya juga, orang Madura yang bekerja di Surabaya. Jadi kita tahun ini juga ingin membuat home Madura United itu lebih ganti tempat lah, karena Madura itu besar. Jadi yang di Pamekasan, orang Sumenep sama Pamekasan udah nih, udah berapa tahun. Ya, tinggal Bangkalan, yang Bangkalan itu bisa menikmati Madura United juga gitu di musim ini. Jadi dan juga untuk supaya pemain juga jadi lebih semangat lah, ganti fans, ganti apa gitu kan, koreonya juga berbeda apa segala macam. Jadi kita juga untuk motivasi baru untuk fans-fans juga lah, yang biasanya yang dari Bangkalan harus ke Pamekasan terus, sekarang gantian gitu. Asas keadilan. Iya, berbicara soal pertumbuhan ekonomi dengan pergerakannya ini kan udah banyak ini Pak. Itu memang jadi kalkulasi khusus gak di jajaran manajemen untuk terus menggeliatkan soal itu? Ekonomi dalam ekonomi masyarakat, bukan hanya sebatas Madura United. Nah, dan kemarin kami juga sedikit wawancara beberapa pedagang, itu terbukti. Apalagi di Derby Suramadu nih, koreanya tinggi. Karena memang ngurusin klub sepak bola itu kan bukan hanya ngurusin pemain, bukan hanya ngurusin game. Kita juga harus ada stakeholder lain, misalnya lingkungan, fans, atau ya pedagang itu. Efek dari mempunyai klub bola, apalagi klub bola yang sekarang lagi nomor 1 gitu ya. Jadi kan agak gaya nih sekarang. Agak gaya. Kan jadi banyak diminati lah. Jadi orang-orang, misalnya orang Madura yang nggak ngerti bola misalnya, akan lebih kayak Madura United lagi bagus lagi nih sekarang gitu. Jadi pasti akan ada tambahan interest tersebut, selain buat nonton, misalnya nonton di stadion. Nonton di stadion itu apa? Nonton di stadion itu sebelumnya janjian sama temannya dulu. Janjian sama temannya di mana? Di kafe deketnya. Iya kan. Pasti efeknya itu banyak. Bukannya kita tidak memikirkan hal tersebut, tapi memang itu sudah pasti kayak cause and effect gitulah. Pasti udah cause and effect. Kita juga sangat mendukung UMKM yang hidup karena Madura United, karena memang itu tugasnya. Kita itu selain membawa nama Madura harum di Indonesia dari pandangan bola, kita juga ingin melestarikan dan membantu UMKM di sekitar kita gitu. Berarti juga Madura United tidak hanya mengurusi dapurnya sendiri, juga membantu dapur harus orang dong. lain. Iya, karena sepak bola itu kan bisa dibilang jendela dunia lah gitu kan. Sepak bola itu universal, sepak bola itu banyak dicintai, dan jadi memang sepak bola itu selain juga akan mengharumkan nama kota yang dia bawa atau nama negara atau nama apapun yang dibawa, itu juga akan
selain membuat bangga apa segala macam, itu juga bisa menjadi mata pencaharian yang bahkan kita sebenarnya nggak mikir gitu kan, buat UMKM lah, buat membuat jersey misalnya. Bahkan kemarin kami ngobrol dengan UMKM itu ada yang memang dadakan, istilahnya pedagang dadakan ini kalau ada momen, salah satunya momen pertandingan itu. Jadinya dia sehariannya bukan pedagang gitu. Tapi karena ada Madura tapi kan United. ada momen, ada Madura United. Ya nggak apa-apa kan, itu ini kan sambilannya dia gitu, Iya. misalnya kan nggak masalah, nggak apa-apa. Iya. Ke depan gimana nih perkembangan dan rencana Madura United ke depan secara umum? Karena tadi di salah satu acara kami juga mendengar sebenarnya Madura United hampir kerjasama sama AS Roma ya. Iya. Nah, itu kerjasama apa itu dulu rencananya? Pertukaran youth, pemain muda. Oh iya, itu menarik kalau jadi itu. Betul. Covid inilah susah. Habis itu kita lumayan, habis itu kan kedua klub kan mencoba untuk naikin ke ini kan, apa namanya, ke posisi semulanya, dan itu jadi kita jadi agak susah kontek-kontekannya. Apa namanya, kalau misalnya secara umum sebenarnya kita tuh pertama pengen juara dulu lah ya. Ketika gini, karena kalau juara kita itu akan dilihat lah sama Indonesia. Madura klubnya oke nih. Iya. Ya kan. Dari situ muncul lah banyak hal gitu kan. Misalnya investor mulai masuk. Gak usah ke Madura United deh. Misalnya ke Pulau Maduranya. Karena apa namanya, sekarang Madura United itu apa namanya adalah salah satu klub bola besar gitu sekarang kan, karena udah juara gitu kan. Banyak investor, banyak yang ingin berbisnis di sini. Jadi kita tuh sebenarnya goal Madura United adalah melestarikan dan mensejahterakan lah Pulau Madura dan orang-orang di dalamnya. Karena kan dulu kita juga tahu Madura itu punya stereotip kan ya, orang-orangnya galak apa segala macem lah apa gitu kan. Tapi dengan adanya Madura United, pembuktian itu sudah ada mulai pembuktian lah. Kita supporternya santun. Mau ada derby Jatim padahal cuman iniin sama itu tuh nggak ada apa-apa. Santai Aman. aja kita. Maksudnya berantem misalnya ada yang bilang gulung-gulung FC, nggak ada juga. Karena kita memang ya kita sama-sama respect dan kita mempunyai supporter yang santun. Kita kita baik lah sama klub-klub fans klub lain. Jadi dilihat dari situ mulailah Madura ini stereotipnya mulai hilang. Kan bisa pelan-pelan. Kita bisa mulai dari bola, bisa mulai dari mana aja. Jadi intinya sebenarnya Madura itu tuh ya cuman jendela lah untuk mensejahterakan orang Madura. Oh, berarti gitu. mengutamakan persaudaraannya. Mengeratkan itu yang diutamakan. Terus wah kemana-mana lah gitu. Banyak sebenarnya kalau ngomongin efek Madura United itu. Berbicara soal juara tadi, ini kan sekarang sistemnya berbeda nih, Pak. Oh iya. Itu sudah masuk kalkulasi? Sudah. Belum. Jadi bukan belum. Dalam arti sekarang juara itu beda. Kita tidak perlu nomor 1, betul? Iya. Tapi kalau misalnya udah nomor 1, insya Allah 3 yang lainnya udah kita kalahin kan sebenarnya. Jadi tinggal ngalahin lagi aja. Gitu. Itu belum dipersiapkan skema yang nanti. Sudah, karena memang omongan tentang playoff ini kan sudah ada dari liga belum mulai. Dan itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pemilik-pemilik klub. Jadi dari situ kita sudah mulai bisa berbenah bahwa ya udahlah, emang gini. Masalahnya kalau skema itu sebenarnya kan pertandingan yang diperpanjang saja, ya kan. Cuman pertandingan yang ditambah. Pertandingan yang ditambah dengan misalnya skuad yang sama, karena kan transfer window-nya sudah ditutup. Dengan pemain yang sama tapi kita lawan klub ini jadi 4 kali gitu kan. Jadi 4 kali. Ya begitu aja, tinggal kita lebih ke lebih mikirin dari sisi stamina, karena lebih lama kan, jadi nambah berapa pertandingan lagi kan kita. Dari sisi stamina pemain dan dari sisi mental pemain aja. Udah capek-capek juga. Misalnya Madura United stay nomor 1 sampai pertandingan terakhir di liga, tapi masih belum juara juga. Iya. Itu kan mental bisa, ini gimana sih? Kita udah juara 1 kok masih nggak juara, masih harus bertanding lagi. Nah, tugas manajemen dan tugas pelatih adalah bagaimana cara supaya pemain itu tetap dalam dalam mindset bahwa pertandingan tambahan ini juga harus kita lalui untuk menjadi juara. Gitu. Oh ya, berarti yang benar-benar dipersiapkan itu adalah menjaga kan pemain tidak overconfidence ketika atau kecewa karena kecewa karena udah juara, udah nomor 1 misalnya.
masih belum juara. Itu kan susah kan. Nah, udah capek-capek kemarin gitu kan. Siap. Terakhir. Ya. Yang ini U20, 16, U18 juga udah mau mulai. Apa nih misinya Madura United untuk yang 3 kelompok usia tersebut? Misinya sebenarnya untuk Madura United muda ya semangat aja lah ya, berjuang dan pokoknya karena aku tahu untuk anak muda ini adalah sebenarnya yang paling mahal dari anak muda adalah semangatnya. Jadi yang saya harapkan pokoknya jangan patah semangat aja. Kalau memang punya mimpi pemain bola ya jadi pemain bola ya. Sudah ada jendela di situ kan untuk jadi pemain Madura United senior. Jadi ya pokoknya lakukan hal yang terbaik aja. Kayak kita untuk grup EPA kita nggak pernah ngoyo-ngoyo pengen juara apa segala macam. Pokoknya tujuan kita hanyalah untuk mencetak pemain-pemain muda. Mengorbitkan pemain-pemain muda siap. Begitu aja. Oh, berarti memang tidak dikasih target, emang nggak harus juara, nggak harus ini. Targetnya lakukan yang terbaik. Gitu. Iya. Ya, sahabat KTV, ada closing statement sebelum ditutup, Pak? Doain Madura United juara. Iya, doain Madura United juara. Iya. Sebelum saya tutup, saya ingat tadi bahasanya Mbak Nisa bahwa ternyata dengan mampu menaklukkan kutukan Derby Suramadu ini membuat konfidensinya kian tinggi untuk merebut juara. Ayo kita bersama-sama menjaga ini agar kita bisa juara. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.